refleks pada tendon manusia. Tujuannya yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel yang mengandung nukleus dan nukleolus serta berwarna kelabu. Lalu yang kedua yaitu dendrit, merupakan lanjutan plasma yang berfungsi menyampaikan impuls saraf informasi menuju ke badan sel, dan yang terakhir yaitu akson, berfungsi meneruskan informasi dari badan sel ke sel lain. Gerak refleks adalah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksinya disebut refleks tulang belakang. Alat yang digunakan pada praktikum ini yang pertama yaitu ada senter, yang kedua palu, dan yang ketiga ada kursi. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada mata praktikan sendiri yaitu saya, terus yang kedua ada lutut praktikan sendiri yaitu lutut saya, terus yang ketiga ada mulut praktikan sendiri yaitu saya, telapak kaki dan telapak tangan serta air minum. Langkah yang pertama yaitu tutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka secara cepat, lalu perhatikan pupil pada mata. Pada kegiatan 1 yaitu refleks pada pupil, ketika saya menutup mata dan membuka mata kembali, pupilnya yaitu membesar. Hal ini disebabkan karena pada saat sesudah diberi perlakuan, diameternya semakin besar karena otot sirkuler relaksasi dan otot radier berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk, menurut Burhan tahun 2009. Sehingga saat sebelum pelaku diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan terjadi penambahan ukuran diameter pupil. Adapun penyebab setelah dibiarkan beberapa detik, diameter pupil kembali normal atau kecil dikarenakan pupil akan berkontriksi atau mengecil saat melihat cahaya terang. Disebut juga refleks cahaya pupilleri atau pupillary light untuk retina dari intensitas atau stimulus yang berlebihan. Menurut Anthony tahun 1983, refleks fotopupil pusat sensorisnya adalah saraf kranial 2 dan 3 dan motorisnya adalah saraf kranial 7 menurut Suwolo dan kawan-kawan pada tahun 2003. Mekanisme kontraksi serabut otot iris akan mengakibatkan kontriksi pupil. Hal ini mencegah cahaya menyebar dari objek masuk ke mata melalui kornea dan lensa. Cahaya yang menyebar tidak akan terfokus pada retina sehingga gambar terlihat kabur pada retina. Menurut Anthony tahun 1983. Kegiatan kedua sama seperti kegiatan yang pertama, yaitu tutup mata sekitar 1-2 menit, kemudian buka secara tiba-tiba dan perhatikan respon pupil, kornea, serta kelopak mata ketika disinari cahaya senter.
Pada kegiatan yang kedua, yaitu pada saat mata saya ditutup dan dibuka kembali namun disinari oleh cahaya melalui senter, hasilnya yaitu pupil akan mengecil. Hal ini disebabkan karena menurut Febrisa tahun 2012, pupil akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit bila kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris ini berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah yang terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Lalu pada kegiatan yang ketiga yaitu hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, lalu perhatikan pupilnya. Pada kegiatan yang ketiga yaitu pada saat benda didekatkan, pupil mata melebar, namun pada saat benda dijauhkan, pupil mata akan mengecil. Nah, hal ini dapat terjadi karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatkan daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibanding waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis kedot siliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Kegiatan yang keempat yaitu telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Rasakan bedanya. Lalu pada kegiatan yang keempat yaitu ketika saya menelan saliva, proses menelannya rada serat, namun ketika saya menelan air minum proses menelannya begitu lancar. Nah, hal ini menurut Ronquillo tahun 2011, perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Lalu yang kelima yaitu jatuhkan benda pada telapak tangan dan perhatikan refleks pada telapak tangan tersebut. Hasil pengamatan yang didapatkan ketika melempar sesuatu adalah terjadi perubahan di mana saya dengan refleks menangkap atau menghindar benda tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya neuron motorik yang secara langsung akan memberikan refleks terhadap benda yang dilempar itu. Selain itu juga terdapat terminalis serabut saraf somatosensorik berupa reseptor berkapsul yang dapat menerima rangsangan raba dan merupakan refleks monosinaps. Lalu pada kegiatan yang keenam yaitu duduki kursi atau meja dengan kaki menggantung serta rasakan patella pada kaki kita sendiri. Pada hasil pengamatan refleks patella ini, patellanya tergerak ke bawah. Hal ini merupakan refleks sederhana yang disebut monosimpatik karena hanya terdapat sinaps antara neuron sensorik dan neuron motorik yang menyebabkan ketika patella kita dudukkan dengan kaki menggantung, refleks dalam tendon tersebut terangsang, dan juga di dalam ligamentum terdapat saraf somatosensorik yang berkapsala. Lalu pada kegiatan yang ketujuh, gelitik kaki dan perhatikan refleks pada jari kaki. Hasil yang didapatkan adalah ketika digelitik saya
seketika merasa geli. Hal ini disebabkan karena adanya sensasi tidak terduga yang ketika digelitik secara tiba-tiba akan mengakibatkan geli dan bahkan ketawa. Padahal ini tidak menyebabkan refleks karena adanya cerebellum yang akan memonitor gerakan. Selain itu juga disebabkan pada telapak kaki terdapat reseptor berupa alat Merkel yang pada ujungnya terdapat terminal saraf somatosensorik yang menyerupai cagak yang menopang sel epidermis, dan refleks telapak kaki ini merupakan refleks polisinaps. Lalu yang terakhir yaitu mengamati aksi pada waktu bersin. Amati mata, bahu, leher, dan kepala pada waktu bersin. Hasil yang didapatkan pada pengamatan ini adalah semuanya bergerak. Pada mata menutup, bahu terangkat, dan tangan menutup mulut, serta leher dan kepala membungkuk. Hal ini disebabkan karena adanya partikel pengganggu di dalam hidung yang kemudian ujung-ujung saraf dalam hidung merangsang untuk bersin agar dapat menyingkirkan partikel-partikel itu. Pada saat bersin menyebabkan anggota tubuh lain seperti mata tertutup karena syaraf sensoris yang terdapat dalam hidung dan mata saling berkaitan yang secara otomatis mata terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Selain itu, saat bersin juga menyebabkan bahu terangkat yang terjadi mulai dari jalur respon eferen menuju pusat saraf, kemudian berhubungan dengan sinaps lain yang kemudian menyampaikan reaksi melalui saraf eferen ke efektor. Bersin termasuk refleks polisinaps. Sekian video praktikum mengenai refleks pada tendon manusia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum